Bab 779. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dari tengah-tengah laut, cahaya tajam tiba-tiba mengebor keluar dari laut, melintasi langit, dan menusuk jantungnya seperti kilat. Pejuang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, matanya membelalak, dan dia melihat lubang darah di dadanya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa di pulau terpencil ini, akan ada orang kuat lainnya. Pejuang jatuh ke tanah, dan Erikin menyadarinya, perlahan berjalan keluar dari laut. Jangan mendekat. Anak itu berumur 7 atau 8 tahun, melihat Erikin, dia panik dan terus berjalan mundur. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Erikin menatapnya dengan senyum lembut di bawah sinar bulan, memberikan rasa kelembutan yang menenangkan bocah kecil itu. Katakan padaku, di mana orang jahat itu? Erikin bertanya dengan lembut sambil menyentuh dahi anak itu. Mereka ada di desa. Kakek dan ayahku sudah meninggal, begitu juga dengan ibu. Anak laki-laki itu tidak bisa menangis, kakak, tolong balas dendam untuk keluargaku. Jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri dariku. Kamu istirahatlah. Erikin merasakan sakit yang hebat di hatinya, senyumnya menjadi sangat dingin, dan setiap kata seperti sumpah. Dengan lembut dia menidurkan bocah itu dan memasukkannya ke dalam ruang alkimia. Erikin mengenakan jubah hitam yang dia dapat dari Brahma, dan perlahan-lahan masuk ke pulau itu. Ledakan. Pada saat yang sama, di pulau itu, tiba-tiba retakan muncul di medali giok di pinggang Derian Feng. Ketua ketujuh mati. Melihat token, senyum Derian Feng sedikit membeku. Karena mereka diatur untuk memblokir tempat ini, keluarga Feng telah meninggalkan token untuk masing-masing kapten tim. Jika token rusak, berarti seseorang telah dihancurkan. Ada apa? Apakah itu kesalahan? Ketika pejuang lainnya melihat ini, mereka juga terkejut. Hari-hari ini, mereka melakukan kejahatan di beberapa pulau, dan orang-orang pulau ini juga melawan, tetapi mereka tidak sedikit pun bisa menyentuh para pejuang ini. Kamu tidak bisa salah dengan kartu gioknya, ketua ketujuh pasti sudah terbunuh. Mata Derian Feng bersinar dengan cahaya dingin. Mungkinkah Erikin? Seseorang bertanya. Pergi keluar dan lihat, hati-hati. Derian Feng mendengus dan menghunus pisaunya yang panjang. Semua orang menggema dan berjalan keluar rumah. Syat. Dan ketika beberapa orang sedang berjalan di jalan, wajah mereka waspada. Sebuah tubuh tiba-tiba terbang, menabrak dinding. Mata pejuang membelalak dan wajahnya penuh ketakutan. Di lehernya, anak panah yang kuat menancapkannya ke dinding, lalu perlahan menghilang. Ketua ke-9. Warna kulit semua orang berubah drastis. Aku tidak menyangka pihak lain akan membunuh begitu cepat, dan bahkan membunuh orang di depan semua orang. Di sana, Derian Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke satu arah dan berteriak. Semua orang melihat bahwa mereka melihat seorang pemuda berjubah hitam, berjongkok di atas pohon tinggi, dengan sinar bulan menyinari dirinya dari belakang, seperti pemburu malam. Tangkap dia! Derian Feng berteriak dengan marah. Semua orang tiba-tiba berakselerasi dan bergerak ke arah pria berbaju hitam itu. Erikin tidak terburu-buru, dan menembakkan dua anak panah nafas lagi, menembus jantung pejuang, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba jatuh dan menuju ke pantai. Derian Feng secepat kilat, dan melakukan bidikan telapak tangan dalam sekejap mata. Angin telapak tangan yang menderu-deru keluar dan langsung menuju ke Erikin. Pupil Erikin menyusut sedikit, kakinya menginjak tanah, dan dia berguling ke samping. Tapak tangan ini terbang melewati tubuhnya, menghancurkan semua pohon dalam garis lurus di hutan. Karena bisa menggunakan Reiki, Derian Feng mungkin mempunyai banyak cara, namun Erikin juga memiliki kelebihan tersendiri saat ini. Terbang ulang-alik melalui hutan, Erikin terus berbalik dan berjuang keras.
Tak lama kemudian pejuang lainnya jatuh. Pergilah ke kedua sisi dan kelilingi dia, Derian Feng memerintahkan, dan semua orang mulai bubar. Kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, kecepatannya sangat cepat, dan segera Eric Qin dan yang lainnya sampai ke tebing di tepi laut. Aku melihat kemana kamu akan melarikan diri. Derian Feng dan yang lainnya mengepung tebing dan mencibir lagi. Eric Qin diam, mundur selangkah dan langsung melompat ke bawah. Kedua pejuang itu meraung dan mengikutinya. Kembali. Derian Feng merasakan sesuatu dan tiba-tiba berteriak. Namun, sudah terlambat, dan di bawah tebing, Eric Qin tiba-tiba terbang terbalik. Panah nafas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan di depannya, padat, seolah menutupi langit. Dalam kepulan tersebut, kedua tubuh pejuang itu tiba-tiba meledak, dan mereka langsung tertusuk oleh energi yang sangat besar menjadi landak. Ini bukan metode Reiki, itu kekuatan pemurnian kuno tubuh, orang ini bukan Eric Qin. Mata Derian Feng bersinar dengan kilatan cahaya. Sebagai anak elit keluarga Feng, wawasan dan penglihatannya jauh melampaui orang biasa. Dari semua informasi yang diterimanya, Eric Qin tidak pernah menggunakan metode pemurnian tubuh. Nak, siapa kamu dan mengapa kamu menyerang keluarga Feng? Derian Feng juga terlihat tenang saat ini. Melihat Eric Qin terbungkus jubah hitam, dia dengan dingin mendengus, apakah kamu dari pulau ini? Aku belum pernah bertemu mereka. Eric Qin berkata, tapi aku ingin bertanya, apakah mereka bersalah kepadamu? Tidak. Derian Feng menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu harus membunuh mereka? Haha, aku baru saja membunuh beberapa orang biasa, apa aku butuh alasan? Derian Feng mencibir dengan ekspresi yang luar biasa. Melihatmu saat ini, kamu pasti berhubungan dengan dunia tersembunyi. Kita orang-orang dunia, dapat membunuh mereka, tanpa alasan apapun. Hanya karena mereka lemah, mereka pantas untuk diinjak-injak olehmu. Eric Qin mencibir. Tentu saja, jika kamu lemah, kamu pantas mati. Derian Feng dengan bangga berkata, tetapi kamu memiliki keterampilan yang baik. Jika kamu bergabung denganku, keluarga Feng, aku dapat merekomendasikan kamu untuk menjadi seorang penatua. Aku membunuh orang-orangmu, lalu kamu ingin merekrutku? Eric Qin bertanya tanpa diduga. Ku bilang, kematian menunjukkan bahwa dia lemah, kami keluarga Feng merekrut yang kuat, tidak peduli dengan asalnya. Kalau begitu jika aku membunuhmu, bisakah aku mengambil posisimu? Eric Qin mencibir. Konyol, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku? Derian Feng tertawa, baiklah, aku akan membunuhmu, biar kamu tahu kekuatan keluarga dunia tersembunyi. Aku pikir kamu hanyalah seekor semut, kata Eric Qin dengan jijik. Sombong sekali. Dengan itu, Derian Feng tiba-tiba bergegas, nafas di pisau panjang bergulir, menyapu Eric Qin. Sosok Eric Qin bergetar tiba-tiba, dan pisau panjang itu lewat, langsung membelah tebing menjadi dua. Derian Feng berteriak, pisau panjang itu menghasilkan api yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas menuju Eric Qin. Eric Qin memobilisasi napasnya, dan panah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar lagi, bertabrakan dengan cahaya pedang. Ada suara gemuruh, pulau itu kacau, dan asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Derian Feng menyipitkan matanya dan menatapnya. Pada saat ini, sosok tiba-tiba terbang keluar dari asap dan debu. Di tangan Eric Qin, sebuah tombak menembus lurus, tubuhnya seolah berubah menjadi tombak, gesit dan ganas. Arus udara dari langit dan bumi berputar. Pada saat ini Eric Qin bagaikan pusat pusaran air, menstimulasi Reiki ke segala arah, semuanya berkumpul di ujung senapan. Momentum pemandangan ini sangat mencengangkan, seolah gunung Tai luar biasa. Pedang ketiga. Mata Derian Feng hampir terbelah, dan dia mengertakkan gigi.
Namun, bilahnya hanya mengenai ujung pistolnya dan itu hancur karena guncangan. Ujung pistolnya diangkat, dan Eric Kin menyapu, dan dengan keras, dia langsung menerbangkan Derian Feng. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.